Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kan nggak pernah contohkan. Mari kita membuka majlis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadisnya? Ya? Kalian mau kerja, mulailah kalian menanam kurma dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kan? Iya. Gampang aja. Nabi nggak perlu contohkan karena ini umum sifatnya. Al-Fatihah sama. Nggak perlu dicontohkan pada yang sifatnya umum. Tapi yang khusus, yang diikat rukun, syarat, waktu, keadaan, itu mesti dicontohkan. Dari pernyataan ulama-ulama yang salaf tadi, kemudian melihat dari dalil Qur'annya, hadisnya, generasi setelahnya mengikuti. Nah, ikut ini namanya salafi. I-nya itu pengikut. Ikut kepada amalan orang-orang salaf terdahulu dengan gambaran mereka. Di antaranya siapa? Ulama modern di abad pertengahan. Seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu bukan ulama salaf. Itu ulama khalaf namanya. Ya, jadi kalau ikut kepada keduanya namanya khalafi. Ikut ulama belakangan. Oh, iya. Ya kan? Kalau sanadnya tersambung ke belakang itu salafi. Ya, jadi salaf itu bukan kelompok, bukan organisasi, bukan kelompok pengajian tertentu atau ormas tertentu, tidak. Itu manhaj namanya yang tersambung. Ya, semua orang Islam itu ya pasti kalau sholat kan nggak mungkin nggak ngikut orang sebelumnya, pasti ngikut. Jadi semua orang Islam itu sifatnya salafi. Jadi bukan nama khusus ya untuk kondisi atau kelompok ini tertentu, tidak. Yaitu nama yang mewakili sifat keadaan gitu ya. Nah, terlepas dari semua istilah-istilah itu, kita kembalikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah paham betul dengan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya kebiasaan, kalau Anda nanti baca di antara biografi beliau itu kalau ba'da subuh, dari mulai sampai ke syuruk, subuh sampai ke syuruk, matahari di awal pertama kali setelah naik terbit ya, kemudian sapu tombak bayangannya, itu mengulang-ulang Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai waladhdallin. Selesai ulang lagi, sampai matahari terbit, sampai masuk syuruk. Jadi zikir gitu ya. Ya, pertanyaannya contohnya ada nggak dari Nabi? Nah, itu. Nggak ada. Apa beliau melakukan bid'ah? Itu bid'ah. Nggak bisa kita langsung vonis ini bid'ah, tidak mungkin. Orang saleh berilmu, kan ilmunya tinggi, mufti, Syekhul Islam gelarnya, ya kan? Ya, Syekhul Islam loh. Ya, di bawah sedikit dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Ini Syekhul Islam, ya kan? Jadi ini kalau ada para syekh, para guru, nah ini guru-gurunya, guru di atas guru. Kalau Hujjatul Islam sudah orangnya sudah dalil. Ya, hujjah menjadi hujjah, menjadi patokan, sandaran yang paling pokok. Ini Syekhul Islam mengamalkan itu sampai muridnya komen, ya. Ya, muridnya kan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu juga komen tentang keutamaan Al-Fatihah. Bisa dibacakan di mana saja, mengambil tawasul dari situ, mengambil tabarruk dari situ. Sehingga ulama-ulama kekinian pun lintas madhab itu hampir semuanya menyimpulkan bahwa Al-Fatihah itu di luar yang ibadah muqayyadah seperti sholat, itu bahkan mereka menganjurkan silahkan dibaca di majlis-majlis. Bahkan para ulama sebelum membuat fatwa di majlis-majlis ilmu, dalam acara misalnya mau pengajian kah, mau satu acara kah, resepsi kah, macam-macam kah. Itu ada mazhab Maliki. Saya sebut mazhab Maliki ini yang paling dekat tempat tumbuhnya ke tempat Nabi berdomisili sampai wafat, yaitu di Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga Imam Malik itu dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Imam Madinah, ingat ya, Madinah sekarang masuk ke wilayahnya Saudi Arabia. Nah, dulu imam yang paling populer itu namanya Imam Malik bin Anas. Ya, lahir sekitaran 93-94 Hijrah, Imam Malik bin Anas. Dan itu bicaranya dalil semua. Imam. Sudah itu, imam itu di atas yang lain-lainnya tuh, Imam Malik. Ya, itu kalau sudah beliau itu yang berfatwa, sudah keluarnya hadis, dalil semua. Sampai Imam Asy-Syafi'i belajarnya ke Imam Malik. Ya. Imam Malik itu menurunkan turunan-turunan pokok panduan keilmuan dan informasi-informasi yang tersambung ke dalil, ke hadis, lalu kodifikasi, pengumpulan semua informasi ini menjadi sebuah patokan, ya, pilihan untuk menunaikan. Itu disebut mazhab namanya. Maka mazhabnya disebut Maliki, yang ikut bagaimana Imam Malik beribadah, ikut fatwanya Imam Malik, jalurnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Di antara tokoh kekinian, misalnya, yang ikut mazhabnya Imam Malik itu namanya Syekh Abdullah Bayah di Uni Emirat Arab. Fatwanya apa? Ya. Jadi kalau orang sekalian fatwanya, justru beliau menganjurkan. Ya, dan tidak ada masalah untuk membacakan Al-Fatihah di luar konteks sholat tadi. Silahkan. Mau Anda baca sebagai tawassul, sebagai tabarruk, itu mazhab Maliki. Silahkan mau bacakan
di majlis-majlis ilmu, bacakan misalnya menjelang resepsi, nggak ada masalah untuk memohon hajat kepada Allah kemudahan, karena memang sifatnya begitu. Walaupun nanti ada di madzhab Maliki yang lain yang memberikan pengetatan, kecuali kalau meniatkan untuk mengkhususkan di situ aja, ya, sehingga berpeluang menjadi sesuatu yang keliru, karena kekhususan ini yang bahkan dipahami sebagai bagian dari petunjuk Nabi, nah itu yang salah. Khususkan bukan. Maksudnya jangan dikhususkan di luar yang muqayyadah. Kalau sudah dikhususkan terikat kan, maka seakan-akan disamakan dengan yang sholat tadi. Maka nggak boleh sama sifatnya. Jelas ya? Nah itu gambarannya. Apalagi misalnya mazhabnya Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i itu kita temukan misalnya Syekh Ali Jum'ah yang sekarang itu mengeluarkan fatwa di Darul Ifta 2010 beliau keluarkan. Jelas itu. Di mazhab Maliki yang lain tuh ada yang paling terkenal itu ada Syekh Syafiq Alam. Syekh Syafiq Alam juga mengeluarkan fatwa di tahun 2018. Ya, di 8 Januari 2018 itu lebih jelas lagi fatwanya. Itu Maliki juga tuh. Ya, fatwanya lebih jelas lagi. Apa yang beliau sampaikan? Jelas disebutkan bacaan Al-Fatihah untuk membuka majlis fatwa dan sebagainya. Jadi artinya di sini apa? Ulama itu sangat luas memahami hukum. Ya, mana yang tempatkan secara ketat, ini gambarannya. Mana yang sifatnya terbuka, ini gambarannya. Sehingga kita diberikan pencerahan, bukan sekedar kita baca ini, baca itu, tidak, tapi diberikan ini loh dasar argumentasinya, ini loh dalilnya, ini gambarannya, ini referensinya. Jelas bagi pembelajar. Kalau orang itu awam, maka yang dimunculkan orang-orang mufti yang sudah paham dalil, manusia dalil. Sehingga ulama kita terdahulu yang paham dalil, yang punya sanad, yang punya ijazah-ijazah hadis itu, ya itu langsung berfatwa. Tidak banyak menyampaikan kepada awam ini dalil, ini itu. Karena awam tuh nggak mungkin nyari kitab begini. Awam tuh yang tidak tahu metodologi. Roski nggak tahu metodologi, buka kitab lama tadi kan. Ya, lalu saya katakan, udah baca Al-Fatihah saat kamu mau belajar. Mana dalilnya? Ya? Nah itu kurang sopan. Kenapa? Karena orang awam itu tidak punya kemampuan akses kepada dalil. Gitu. Kalau saya tunjukkan dalilnya ini bisa paham. Kitabnya ini bisa baca. Sulit tadi ya. Sulit. Nah, karena itu penting juga kita menghadirkan ulama-ulama otoritatif yang punya kualifikasi. Di Timur Tengah itu jelas. Ustadz dengan da'i, dengan mubaligh, dengan mufti itu beda. Kalau sudah mufti, jangan tanya dalil, itu nggak sopan. Kecuali kalau orangnya meragukan. Ya, nggak jelas, kemarin-kemarin kok begini, sekarang jadi ustadz. Itu kita hormati dulu dan kita doakan supaya dapat kebaikan, mau belajar lagi. Tapi apa yang disampaikan ya penting untuk kemudian dilihat kembali. Dan bila ada ragam pendapat itu dihargai, tidak harus menjadi kontroversi. Nah, jadi kesimpulannya bacaan Al-Fatihah itu wajib dilakukan dengan contoh dari Nabi pada ibadah-ibadah yang sifatnya terikat hukumnya, baik rukunnya, syaratnya, tempatnya, waktunya seperti apa? Salat. Nah, dalam ibadah yang bukan muqayyadah, mutlaqah, maka diperlukan dalil petunjuk dari Nabi. Ya, walaupun ketika ada dalil itu tidak harus membutuhkan contoh dari Nabi karena keluasan sifat amalnya dan keragaman aktivitasnya. Keumuman. Iya, jadi jangan gunakan misalnya kaidah-kaidah yang di luar dari pakem ulama yang sudah memang ulama susun berdasarkan petunjuk Nabi. Itu bukan nyusun sembarangan. Jangan sampai Rosti berkata begini misalnya, kalau baik pasti dicontohkan Nabi. Nah, kalau benar pasti itu dicontohkan. Nah, itu bukan kaidah fikih dan nggak pernah ada ulama bikin kaidah begitu. Karena ulama tuh paham mana yang dicontohkan Nabi, mana yang tidak dicontohkan Nabi. Tidak semua yang baik-baik itu Nabi harus contohkan. Karena mungkin selera umatnya bisa berbeda, kondisinya nggak sama. Nabi nggak pernah contohkan makan daging dhab. Ya, dhab itu kayak semacam lebih besar dari kadal, kayak biawak. Biawak gurun pasir. Gitu kan? Apa hukumnya itu? Halal, karena Khalid pernah nanya, konfirmasikan. Khalid mau makan, tanya dulu. Tapi Nabi kan nggak selera. Nabi nggak contohkan makan, Nabi diam. Tapi Nabi nggak larang Khalid. Khalid makan nggak dilarang. Itu takrir namanya. Ya, dalam ilmu tasyri' itu takrir, ketetapan Nabi boleh. Cuma kok Nabi nggak contohkan karena nggak selera. Nabi seleranya daging kambing, jadi nggak makan itu. Khalid silahkan makan. Khalid kenapa nanya? Karena Khalid itu orang perang, jenderal perang. Ke lapangan, ya di lapangan nggak ada kambing guling. Yang ada ya dhab dan yang lainnya. Gitu dikonfirmasi. Jadi berarti salaf betul ini.
Ya, salaf. Apa komen beliau? Terikat. Ya. Karena sifatnya apa? Terbuka untuk kemudahan. Jadi jangan sampai katakan, wah ini kalau baik pasti Nabi contohkan. Itu bukan kaidah fikih. Dan tahu nggak yang paling dahsyat? Itu sesungguhnya kaidah di orang-orang jahiliyah waktu itu. Ada di surat Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu komen lil ladziina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau memang ajakan kamu itu baik, udah ada contoh dari dulu, kami pasti yang pertama lakukan. Pasti orang dulu udah ngerjakan kalau itu baik. Nah, itu kaidah jahiliyah sebetulnya, bukan kaidah-kaidah fikih. Jadi komen orang jahiliyah ketika diajak, komennya begitu, ya Muhammad SAW. Ya kan? Hei orang-orang pengikutnya, kalau yang ente bawa itu baik, orang dulu udah praktekkan. Ya, cuman karena dulu nggak praktekkan, kami nggak ikut kamu. Nah, itu kaidahnya. Nah, itu bukan kaidah fikih, karena itu nggak bisa dipakai dalam hukum fikih. Nah, itu pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Tapi dengan ini pun tidak boleh merendahkan orang lain. Jadi kita belajar ibrahnya itu sebagai apa? Nah, sebagai wasilah mendapatkan ilmu. Dan tetap kita menghormati. Ya, jadi jangan sampai ada satu gambaran dalam hati untuk menjatuhkan orang lain. Ya, untuk merendahkan orang nggak boleh. Karena orang pun sesungguhnya sedang belajar untuk menemukan yang benar. Disitulah kemudian kita dengan izin Allah memohon kepada Allah untuk bisa memahami dan bisa diizinkan oleh Allah memberi pencerahan dengan garis yang senafas dengan petunjuk Rasulullah SAW. Paham? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Sudah? Alhamdulillah, Ustaz. Udah jadi apa? Jadi tahu bagaimana menyikapinya, Ustaz. Jadi insyaallah. Alhamdulillah. Sudah paham? Insyaallah, Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ya, terima kasih ya. Saya lanjutkan lagi. Mana tadi buku saya? Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.